Scene dibuka dengan seorang raja bersama para pasukannya dari kerajaan Aura, menuju goa, untuk membunuh seekor naga yang menjadi ancaman kepada rakyat kerajaan mereka. Tibanya di goa, si raja menyuruh para pasukannya untuk tetap waspada karena si naga sangat berbahaya. Si naga pun muncul, dari balik kegelapan, dan menyemburkan api kepada mereka sampai gosong. Si raja menyuruh para pasukannya yang tersisa untuk berusaha bertahan. Namun tak semudah itu si naga yang marah menyerang para pasukan, sampai menyisakan si raja seorang diri. Si raja yang tidak tahu harus berbuat apapun menyerah dan pasrah kepada si naga. Scene pun berubah ke ratusan tahun kemudian, dengan seorang putri dari kerajaan miskin yang bernama Elodie yang sedang memikul kayu bersama adiknya yang bernama Floria. Alasan mereka melakukan pekerjaan itu, karena kerajaan mereka sedang krisis pangan karena salju tak kunjung kering. Dan saat itu juga mereka melihat seorang tamu dari kerajaan lain menggunakan gerobak kuda memasuki desa mereka. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke kerajaan untuk mengetahui tamu itu. Tibanya di kerajaan mereka pun bertemu dengan si tamu, bersama si ayah dan ibu tirinya. Kedatangan tamu tersebut hanya untuk memberikan surat dari Ratu Isabel dari kerajaan Aura. Setelah tamu itu pergi, si ayah Elodie yang bernama Byford langsung membuka surat itu. Dan ternyata surat itu pun berisi lamaran pernikahan dari Pangeran Henry dari kerajaan Aura kepada Elodie. Dan apabila Elodie bersedia menerima lamaran itu, maka kerajaan Aura akan memberikan imbalan harta kekayaan kepada kerajaan Byford. Menyadari kerajaan yang sedang luntang-lantung Senin Kemis, Byford pun meminta Elodie untuk menerima lamaran itu, untuk kepentingan keberlangsungan kerajaan Byford saat ini yang terpuruk. Elodie yang mau tidak mau pun terpaksa menerima lamaran itu, untuk kebaikan kerajaannya yang butuh bansos. Singkat waktu mereka pun berangkat menggunakan kapal menuju kerajaan Aura. Setibanya menempuh perjalanan 2 hari, mereka yang akan sampai di pulau kerajaan Aura, mereka disambut oleh kabut tebal dan 2 patung naga yang menyeramkan. Singkat waktu mereka pun sampai di kerajaan Aura dan menaiki gerobak kuda. Tibanya di istana kerajaan, mereka pun disambut oleh satpam, yang bernama Bapak Chamberlain, dan dibawa ke dalam istana menuju kamar pribadinya Elodie. Bapak Chamberlain pun memberitahu Elodie, jika besok Ratu Isabel akan menemui Elodie, untuk bertujuan mempertemukan Elodie dengan Pangeran Henry. Setelah mereka meninggalkan Elodie sendirian di kamar, Elodie pun menuju balkon istana, dan menemukan gadis yang bernama Eloise dari menara sebelah dengan tatapan penuh kebimbangan. Singkat cerita, di malam hari Elodie yang tidak bisa hees karena penasaran dengan wajah Pangeran Henry. Elodie yang gabut memutuskan untuk pergi ke balkon untuk melihat area kerajaan. Dari kejauhan Elodie melihat sebuah api dari lubang gunung yang penuh misteri. Dan di saat itu juga Floria mendatangi Elodie dan mengatakan jika Floria tidak bisa tidur karena memikirkan Elodie yang sebentar lagi akan menikah. Keesokan harinya, Elodie didatangi Ratu Isabel, yang secara langsung memperkenalkan Pangeran Henry, putranya kepada Elodie. Agar keduanya saling kenal, Ratu Isabel meminta Pangeran Henry untuk mengajak Elodie berjalan-jalan di taman kerajaan. Tibanya di taman, Elodie yang sumringah dengan ketampanan Pangeran Henry. Namun tidak dengan Henry yang terlihat biasa saja. Henry mengajak Elodie bermain kuda-kudaan di taman. Saat mereka menikmati pemandangan, Elodie menceritakan bahwa dirinya melihat api dari lubang gunung dari kejauhan semalam. Henry pun menjelaskan jika itu adalah ritual kerajaan Aura yang akan terhubung dengan pernikahan di setiap keturunan kerajaan Aura. Sementara itu di istana Aura, ibu tiri Elodie melihat Ratu Isabel dan Byford yang sudah membicarakan harta imbalan. Sebagai ibu tiri, dia pun menanyakan kepada Byford tentang pernikahan Elodie. Byford pun terlihat lemas setelah mendengarkan perjanjian itu, dan tidak mau membicarakannya sekarang. Meskipun begitu, Byford mengatakan, jika Ratu Isabel akan tetap memberikan harta yang berlimpah, yang sudah disepakati. Si ibu tiri yang tidak puas dengan jawaban Byford pun, langsung menanyakan kepada Ratu Isabel. Namun Ratu Isabel pun mengatakan yang tidak terduga kepada si ibu tiri, dan malah merendahkan Eloise dan kerajaan Byford. Tak terima anak tirinya akan disakiti, dia pun menghampiri Eloise untuk membatalkan pernikahannya dan berpikir 2 kali sebelum menikah dengan Henry.
Dan si ibu tiri yang akan mengatakan jika ada yang tidak beres kepada Elodie. Byford pun datang dan menyuruh si ibu tiri untuk pergi meninggalkan Elodie. Hari pernikahan pun tiba, dengan Elodie yang sedang dipasangi busana pernikahan. Setelah itu dibawa ke taman untuk memulai pernikahan dengan Henry. Dan disaksikan oleh banyak orang, yang menunggu saweran. Setelah pernikahan selesai, Henry mengajak Elodie untuk pergi ke tempat ritual, yang sudah dibicarakan di taman waktu itu menggunakan gerobak kuda. Tibanya di tempat ritual, Elodie yang merasakan ada yang tidak beres. Karena peserta ritual menggunakan topeng aneh, yang membuat suasana menjadi mencekam. Ratu Isabel yang akan memulai ritual, dan menerangkan kepada Elodie, jika sebelum raja pertama membangun kerajaan ini, sang raja menemukan penghuni pertama yaitu sang naga. Namun sang naga susah untuk dibunuh. Sehingga sang raja membuat perjanjian kepada sang naga, dan perjanjian itu berupa 3 putri raja untuk diberikan ke sang naga, sehingga naga itu pun mau menyerahkan setengah pulaunya untuk kerajaan Aura. Dan tujuan ritual ini untuk bertujuan untuk mengenang ketiga putri raja. Ratu Isabel mulai menggores tangan pengantin itu sampai telapak tangan mereka berdarah. Mereka mempersatukan tangan mereka yang berdarah, untuk menyatukan darah Henry ke Elodie agar Elodie mendapatkan darah dari keturunan kerajaan Aura. Ratu Isabel menyuruh Henry untuk menggendong Elodie melintasi jembatan untuk syarat ritual. Namun Henry saat di tengah jembatan, tiba-tiba, hal tak terduga Henry pun melempar Elodie ke dalam jurang. Terungkaplah bahwa ritual itu ritual penumbalan. Elodie yang bangun dari pingsannya, mencoba untuk memanjat jurang. Namun sayangnya jurang itu terlalu licin untuk dipanjat. Dia pun mencoba berteriak meminta tolong, namun teriakan itu malah membuat si naga terbangun dari heesnya. Tiba-tiba Elodie melihat cahaya api dari lubang goa. Dia pun berlahan mendekati cahaya tersebut. Dan cahaya itu berasal dari burung walet yang terbakar. Tidak lama kemudian Elodie melihat ratusan burung walet terbakar dari arah depan sampai burung walet itu terjatuh berhamburan di hadapan Elodie. Hal ini membuat Elodie penasaran, akan burung-burung itu bisa terbakar. Elodie yang menyebut kata ibu. Tiba-tiba sesosok naga muncul dan mendekati Elodie. Ternyata naga itu bisa bahasa Inggris, dan entah siapa guru SD-nya. Dan si naga memberitahu Elodie bahwa kerajaan Aura memiliki hutang kepada si naga. Setiap generasi putri Aura harus ditumbalkan kepada sang naga. Sang naga mengungkapkan bahwa wanita yang harus dikirim kepada sang naga harus memiliki bau darah dari kerajaan bangsa keturunan Aura tersendiri. Sang naga yang memiliki bau penciuman yang sangat tajam, mencium bau darah Elodie sama seperti tumbal yang seperti biasanya. Sang naga mulai melancarkan serangan dengan semburan apinya kepada Elodie. Elodie yang terancam berhasil melarikan diri. Dengan memasuki sebuah terowongan goa, Elodie yang di dalam goa, dia pun terkejut karena menemukan mayat Eloise. Artinya Eloise sudah menjadi korban dari ritual itu sebelumnya. Meskipun berhasil lolos dari semburan api si naga, namun kaki Elodie terkena semburan api si naga yang mengakibatkan luka bakar pada kaki Elodie. Elodie kemudian menyalakan sebuah lampion kecil, untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Dia pun memasuki lubang kecil, dan menemukan cahaya biru. Elodie yang akan menghampiri cahaya, dibatasi sebuah jurang. Dia pun nekat untuk melompat, dan hampir terjatuh. Elodie menghampiri cahaya itu, dan ternyata, cahaya biru itu berasal dari seekor makhluk mirip lintah, yang jumlahnya sangat banyak. Karena lampu lampion Elodie sudah mati, dia pun beralternatif untuk menggunakan lintah-lintah itu untuk sumber cahaya. Elodie yang kehausan melihat air beku dari atas, dia yang sedang mangap-mangap di bawah tetesan air beku. Ternyata sang naga sudah berada di atas air beku, dan mulai menyemburkan apinya kepada Elodie, sampai esnya meleleh. Untung saja Elodie berhasil lolos menghindari api si naga dan Elodie memasuki lubang kecil. Di tempat itu Elodie menemukan para baju korban sebelumnya, dan menemukan daftar-daftar nama korban si naga. Elodie memutuskan untuk beristirahat di lubang, dan Elodie tidak bisa hees, dikarenakan dihantui oleh para korban yang menyebutkan bangsa Aura telah berbohong. Elodie pun terbangun dari tidurnya karena merasakan, ada sesuatu dari kakinya yang terluka. Tak disangka para lintah itu pun mengerumuni kaki Elodie yang terluka, oleh semburan api si naga. Dia pun menyingkirkan para lintah-lintah. Tak disangka kaki Elodie yang terkena luka bakar sembuh, oleh para lintah.
Dia pun menempelkan lintah itu ke tangan Elodie yang terluka. Dan benar saja luka di tangan Elodie pun sembuh seketika. Setelah itu Elodie pun menemukan peta gua menuju keluar. Tak pikir panjang Elodie pun mengikuti peta. Tibanya dia di tempat keluar dari peta yang dipenuhi batu kristal. Elodie pun menemukan sebuah mahkota. Tak pikir panjang Elodie pun memanjat dengan bantuan mahkota yang ditemukan olehnya. Saat sedang memanjat sang naga melihat dari bawah. Hal ini membuat Elodie hampir terjatuh. Namun Elodie tidak menyerah dan melanjutkan memanjat sampai tiba di lubang atas goa. Tibanya Elodie di atas, Elodie melihat ke mulut goa. Ternyata jalan itu pun buntu dan sekarang Elodie berada di atas pucuk gunung. Di saat itu juga Elodie melihat ayahnya bersama 3 orang pria yang akan menyelamatkan Elodie. Ketika Elodie berteriak memanggil mereka, tiba-tiba si naga pun muncul menghampiri Elodie. Si naga yang akan menyemburkan apinya kepada Elodie. Mengurungkan niatnya dikarenakan, si naga mendengar suara dari Bifrost. Si naga pun pergi. Di perjalanan Elodie yang akan menemukan ayahnya. Dan Elodie tak sengaja melihat 3 bayi naga yang mati membeku. Dan disinilah terungkap semua di ratusan tahun yang lalu. Ternyata Raja Aura lebih dulu membunuh para bayi naga yang baru menetas, yang menjadikan naga itu menjadi naga terakhir yang ada. Si naga yang datang dan marah, membuat perjanjian dengan si raja. Dengan menebus kesalahan si raja dengan menumbalkan setiap 3 putri turunannya dengan waktu yang ditentukan. Elodie melihat ayahnya yang berteriak-teriak mencari dirinya bersama 3 orang pria, salah satunya sebagai petunjuk jalan. Tak diduga si naga pun muncul dan membunuh kedua petunjuk jalan dan salah satu petunjuk jalan mencoba untuk kabur. Bifrost mencoba untuk melawan si naga. Dan tentu saja Bifrost bukan tandingannya. Dengan mudah Bifrost pun ditangkap naga tersebut. Si naga yang mengetahui bau Elodie, jika Elodie sedang berada tidak jauh dari sana dan tidak tahu keberadaan Elodie, menyuruh ayahnya untuk memanggil Elodie. Akan tetapi Bifrost pun mengatakan yang lain, dan meminta maaf atas kebenarannya, jika Bifrost menukar nyawa Elodie dengan harta dari kerajaan Aura, karena semua ini demi rakyatnya Bifrost yang sedang mengalami kelaparan. Bifrost pun menyuruh Elodie untuk pergi dari sini dan pergi ke kapal karena ibu tiri bersama adiknya sedang menunggu di kapal. Si naga pun marah, sampai menusuk jantung Bifrost sampai sekarat. Elodie tidak sengaja menimbulkan suara, sampai terdengar si naga dan si naga mencari keberadaan Elodie. Untungnya si naga yang sedang mencari Elodie mendengarkan suara dari si petunjuk jalan. Setelah si naga pergi menuju di petunjuk jalan, Elodie menghampiri ayahnya. Si ayah dengan hembusan napas terakhirnya mengatakan jika Elodie untuk pergi ke atas. Karena ayahnya telah menyiapkan tali tambang untuk keluar dari tempat ini, dan Bifrost pun meninggoy. Si naga yang sedang menyerang petunjuk jalan, melihat Elodie yang sedang mencoba untuk melarikan diri dengan menaiki tambang. Dia pun menyemburkan api ke Elodie. Elodie pun berhasil lolos dari semburan api si naga itu. Elodie yang berhasil lolos melihat kuda yang dibawa ayahnya, dan dia pun pergi. Tak disangka si naga keluar dari sarangnya, untuk mengejar Elodie. Elodie yang menyadari jika dirinya dikejar si naga, memutuskan untuk turun dari kuda dan memutuskan untuk bersembunyi di lubang bebatuan. Si naga yang kehilangan jejak Elodie marah, sampai membabi buta dengan semburan api ke segala arah, sampai semua tempat itu terbakar. Ratu Isabel yang melihat naga itu yang sedang mengamuk, dan mengatakan jika Elodie selamat dari si naga. Ratu Isabel yang takut jika naga itu menyerang kerajaan karena ritualnya gagal. Dan memutuskan untuk membawa adiknya Elodie, untuk menggantikan Elodie menjadi tumbalnya si naga. Keesokan harinya Elodie keluar dari batu, dan dihampiri oleh ibu tirinya, dan mengatakan jika adiknya Elodie, dibawa oleh Ratu Isabel untuk menggantikan Elodie menjadi tumbal. Tak pikir panjang Elodie pun pergi ke tempat ritual, untuk menyelamatkan adiknya. Ratu Isabel yang sedang ritual menyampurkan darahnya sendiri dengan Floria, dan melemparkannya ke dalam sarang si naga. Elodie yang telat menghentikan ritual, memutuskan untuk mencari Floria, masuk lagi ke sarang si naga. Namun si naga pun sudah lebih dulu membawa Floria yang sedang pingsan, dan si naga pun enggan untuk membunuh Floria karena Floria masih terbilang muda dan memutuskan untuk menjadi umpan agar Elodie kembali ke sarangnya. Tibanya Elodie yang kembali ke sarang si naga membuat pengalihan, dengan menumpukan baju besi para prajurit. Tibanya baju-baju besi itu terjatuh, dan terdengar si naga. Si naga pun pergi untuk mencari suara itu meninggalkan Floria.
Elodie berhasil menghampiri Floria yang masih pingsan, dan berhasil membangunkan Floria dari pingsannya. Si naga pun marah karena sudah tertipu Elodie. Si naga yang kembali ditodongkan pedang ke mata si naga. Namun Floria tidak memiliki keberanian untuk menyerang si naga. Pada akhirnya si naga membalikan keadaan dan menyemburkan api kepada Elodie. Untungnya Elodie bisa lolos dari si naga dengan menceburkan dirinya ke dalam balong. Elodie yang keluar dari balong berhasil ditangkap si naga dan Elodie pun berhasil menusuk mata si naga yang kesakitan melemparkan Elodie. Elodie pun membawa pedang, dan menusukkan pedang itu kepada si naga. Si naga yang kesakitan menangkap Elodie dengan tangannya. Elodie pun berhasil menusuk lagi si naga, dan si naga yang kesakitan melemparkan Elodie. Elodie melihat pasir yang berhembus, dan melihat dinding berbentuk ombak, yang membalikan pasir dari dinding itu. Elodie pun mempunyai ide dan memancing naga tersebut. Tibanya di dinding itu Elodie menyuruh si naga untuk membunuhnya dengan semburan api si naga. Tak pikir panjang si naga pun menyemburkan api kepada Elodie. Elodie pun berhasil menghindar, dan si naga pun terkena apinya sendiri yang menjadi senjata makan tuan bagi si naga. Alhasil si naga pun terbakar apinya sendiri dan si naga pun berhasil dikalahkan. Elodie menghampiri si naga dan memberitahu naga itu, jika dirinya dan si naga telah dibohongi oleh bangsa Aura selama ini. Elodie pun memberitahu jika selama ini, si naga telah tertipu oleh kerajaan Aura bahwa korban yang si naga bunuh bukanlah keturunan bangsa Aura melainkan wanita yang dicampurkan darahnya dengan bangsa Aura. Sehingga darah yang dicium si naga akan sama dengan bangsa Aura. Si naga menyuruh Elodie untuk membunuh si naga. Akan tetapi Elodie pun enggan membunuh si naga, dan malah menyembuhkan si naga dengan para lintah biru. Si naga pun yang percaya kepada perkataan Elodie, dan merencanakan sesuatu untuk kerajaan Aura dan menjalin kerjasama. Singkat waktu Elodie pun mendatangi kerajaan Aura yang sedang melakukan hajat pernikahan. Elodie pun mengatakan semuanya kepada mereka, dan menyuruh rombongan calon korbannya untuk pergi. Di saat itu juga si naga pun datang, dengan amarahnya, dan membakar semua di kerajaan Aura sampai ludes. Elodie pun memutuskan untuk pulang ke kerajaan Bayford bersama rombongannya, dan membawa sang naga untuk menjaga kerajaan Bayford. Dan film pun tamat. Itulah dari Cherry Film yang berjudul Damsel 2024. Semoga kalian terhibur, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari film yang saya bawakan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komentar jika ada saran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.